Di Indonesia, ada sebuah pulau yang dilarang dihuni oleh siapapun, bukan karena bencana, bukan karena polusi, tapi karena sebuah kutukan yang sudah berlangsung ratusan tahun. Dan anehnya, di tengah pulau ini, ada sebuah danau yang airnya asin, padahal tidak ada satupun aliran laut yang masuk ke dalamnya. Bagaimana bisa? Itulah Pulau Satonda. Dan hari ini, kita akan masuk ke dalamnya. Pulau Satonda bukan sekadar pulau biasa. Ribuan tahun lalu, jauh sebelum Gunung Tambora yang terkenal itu meletus, ada gunung api purba bernama Gunung Satonda yang meledak dengan dahsyat. Ledakannya menciptakan cekungan raksasa. Cekungan itu perlahan terisi air, membentuk danau. Lalu pada tahun 1815, Gunung Tambora yang berjarak hanya 30 km meletus dengan kekuatan yang mengubah iklim bumi. Tsunami setinggi 10 meter menghantam Pulau Satonda. Air laut masuk ke dalam kaldera. Dan sejak hari itu, danau ini menjadi asin untuk selamanya. Para ilmuwan dari seluruh dunia datang ke sini untuk meneliti fenomena langka ini. Bahkan NASA pun tertarik dengan keberadaan stromatolith, batuan hidup purba berusia miliaran tahun yang ada di dasar danau ini. Tapi bagi masyarakat lokal, Pulau Satonda bukan soal sains. Ini soal kutukan. Legenda pertama, Raja Tambora yang murka karena pinangannya ditolak, tanpa ia tahu bahwa perempuan itu adalah ibu kandungnya sendiri. Air matanya yang penuh penyesalan konon jatuh ke danau dan mengasinkan airnya untuk selama-lamanya. Legenda kedua, pulau ini adalah tempat pengasingan Putri Daeminga dari Kerajaan Sangar, seorang putri cantik yang dibuang ke sini karena kecantikannya membuat banyak raja berperang. Dan sejak itu, tidak ada yang boleh tinggal di pulau ini. Ada yang berani mencoba. Mereka menyesal. Di tepi danau ada pohon bernama pohon Kalibuda atau pohon harapan. Orang-orang dari seluruh Indonesia datang ke sini, mengikat batu kecil ke dahannya sebagai doa dan permohonan. Percaya atau tidak, banyak yang mengklaim doanya dikabulkan. Tapi jangan salah, di balik semua misteri itu, Pulau Satonda adalah salah satu surga alam paling indah yang pernah ada di Indonesia. Bawah lautnya luar biasa. Dari jarak 2 meter saja dari bibir pantai, kamu sudah bisa melihat terumbu karang padat yang jadi rumah ikan kerapu, ikan-ikan berwarna-warni, dan ekosistem laut yang masih sangat terjaga. Danau Satondanya sendiri punya kedalaman 86 meter. Airnya lebih asin dari laut biasa, karena proses penguapan ribuan tahun. Dan di dasarnya, ada stromatolith, organisme hidup tertua di bumi, yang biasanya hanya ditemukan di Australia, dan beberapa tempat langka di dunia. Ini bukan sekadar wisata, ini laboratorium alam terbuka. Itulah kenapa pulau ini mendapat pengakuan UNESCO sebagai bagian dari cagar biosfer Tambora. Pulau Satonda sendiri tidak berpenghuni, tapi kehidupan masyarakat di sekitarnya, terutama di desa Nangamiro dan Kalabai di Pulau Sumbawa, sangat bergantung pada pulau ini. Para nelayan menjadikan perairan Satonda sebagai ladang pencaharian. Ikan-ikan segar hasil tangkapan dijual ke pasar-pasar di Dompu dan Bima. Seiring berkembangnya pariwisata, warga lokal kini juga berjualan sebagai pemilik perahu wisata, pemandu lokal, hingga pengelola penginapan sederhana. Makanan khas yang wajib dicoba kalau berkunjung ke area ini, ada ikan bakar khas NTB dengan sambal plecing, yang pedasnya menggoyang lidah, sate bulayak, sate khas Lombok Sumbawa dengan bumbu kacang gurih, dan jagung bose, sajian jagung rebus dengan kacang-kacangan yang jadi makanan pokok masyarakat Dompu. Soal biaya, tiket masuk hanya Rp3.000 untuk warga lokal, dan Rp15.000 untuk turis asing. Sewa perahu pulang pergi sekitar Rp300.000 sampai Rp400.000. Penginapan tersedia mulai Rp125.000. Sangat terjangkau untuk pengalaman yang tak ternilai. Pulau Satonda punya banyak julukan. Orang menyebutnya pulau terlarang karena mitosnya yang melarang penduduk menetap. Ada yang menyebutnya surga tersembunyi NTB karena keindahannya yang belum banyak terjamah. Dan para ilmuwan menyebutnya laboratorium alam purba karena keunikan geologinya yang tak tertandingi. Tradisi paling ikonik di sini adalah ritual pohon Kalibuda. Pengunjung mengambil batu kecil, mengikatnya dengan tali, dan menggantungkannya di pohon yang dianggap keramat ini sambil memanjatkan doa. Tradisi ini sudah berlangsung turun-temurun dan masih dilakukan hingga hari ini. Peninggalan sejarah yang ada, kawah vulkanik kuno yang kini menjadi danau itu sendiri, adalah saksi bisu peradaban. Stratigrafi batuan di sekitar pulau menyimpan catatan letusan Tambora 1815 yang tercatat sebagai salah satu letusan gunung berapi terbesar dalam sejarah manusia modern. Pulau ini resmi menjadi taman wisata alam laut pada 1999
dan kini bagian dari Taman Nasional Moyo Satonda sejak 2022. Sekarang pertanyaannya, kalau kamu mau ke Pulau Satonda, gimana caranya? Dari Bali atau Lombok, naik pesawat ke Bandara Sultan Muhammad Salahuddin di Bima atau Bandara Sumbawa Besar. Dari sana, perjalanan darat sekitar 2 jam menuju Pelabuhan Nangamiro atau Kalabai. Kemudian naik perahu sekitar 30 menit. Dan kamu sudah berada di salah satu tempat paling menakjubkan dan paling misterius di Indonesia. Ingat, bawa bekal makanan dan air minum sendiri karena pilihan kuliner di pulau ini masih terbatas. Dan satu hal yang tidak boleh kamu lewatkan, datang saat matahari terbenam. Langit di atas Pulau Satonda saat golden hour adalah salah satu yang paling indah di seluruh kepulauan Indonesia. Pulau Satonda menunggu kamu. Tapi pertanyaannya, apakah kamu cukup berani untuk datang ke pulau yang dilarang ini?